kesempatan sampai kami bisa mencari Bapak sebagai narasumber kami. Ya. Di sini kami ingin menganalisis karya Bapak, yaitu cerpen yang berjudul Iwan nama Majid Cucu. Kenapa cerpen itu kalian? Karena itu dia dari cerpen yang terkenal di Kompas salah satu Jakarta. Ya, karena menarik. Iya. Iya. Jadi kami ingin menganalisis lebih dalam gitu Pak. Ya, apa pertanyaannya? Aku jawab pertanyaan kalian aja lah ya. Iya Pak. Iya, Pak. Tapi yang pertama izinkan kami bertanya Pak, bagaimana awalnya Bapak masuk ke dunia kesusastraan? Apakah awalnya karena cinta pendidikan atau karena hal lainnya Pak? Enggak. Kalian mau nebak aku pendidikanku apa? Iya Pak, kau pengen tahu Pak? Ya, tebak aja coba dulu. Biar seru. Ini bukan sastra sih. Sampai Bukan apa? sastra pasti. Bidang sains Pak. Hampir. Kayak di apa itu kita ya? Kuis-kuis itu. Silakan. Apa ya? Aku tamat 98 dari kampus pertanian, insinyur pertanian budidaya tanaman keras, yang kemudian terdampak menjadi wartawan, fotografer sekaligus penulis. Dulunya aku melukis, memang nggak jelas sih, nggak jelas. Hanya saya Profesi ya, Bapak memang ya. bukan banyak profesi, itu ketidakjelasan hidup itu kan seperti itu. Tapi itu lebih ke berbakat sih Pak. Karena Bapak bukan cuma bisa di satu bidang sastra doang. Aku satu lagi aku pemain bola. Sebenarnya tidak bola, aku hampir menjadi pemain pro, hampir tahun 89 90. Di satu klub yang tidak sekarang sudah hilang jejaknya, sudah di Liga 3 atau Liga 4 atau di Liga sedang. Hampir. Ya, macam kalau dibilang bagaimana awal mulanya menulis itu sebenarnya sudah dimulai sejak SMA ya, yang mungkin ada keinginan, sebenarnya motivasinya lebih ke duit sih awalnya ya, awalnya aku nggak tahu benar, nggak tahu, tapi di rumah itu ada tante aku suka beli majalah seperti Anita Cemarlang, Femina, Kartini, udah nggak ada lagi menurut saya. Bobo masih ada ya, masih tahu kan Bobo ya, itu untuk anak-anak kadang masih suka memberikan yang kedua kecil-kecil. Nah, tapi justru aku lebih tertarik membaca yang punya orang dewasa kayak ini Cemarlang, Femina, Kartini. Di situ ada tuh cerpen gitu kan, enak nih, beda sama yang lain-lain. Yang lain kan mau cerita, kayaknya aku bisa buat seperti ini. Buat kirim ke hari. Ternyata muat dan ternyata itu ada uang. Aku benar dulunya nggak tahu itu ada honornya gitu. Satu tulisan itu honornya, dan honornya waktu itu bisa untuk aku mentraktir kawan satu kelas dan masih lebih. Ternyata itu profesi penulis ya, ini jadi termotivasi. Nulislah terus dari SMA kelas 2. Sayangnya aku tidak mendalami itu ke jenjang penulisan, tapi keinginan untuk menulis itu setiap hari ada, dan setiap hari itu aku menulis di pers kampus walaupun tidak cerdas dan sebagainya. Nah, mulai menulis cerpen lagi setelah dari tahun 1999 2000. Kalau pertanyaannya terkait dengan jenjang pendidikan secara resmi, enggak ada. Jadi profesi penulis itu aku dapat secara otodidak, sebelum belajar sendiri, belajar dari membaca. Seorang tidak bisa menjadi penulis yang baik tanpa menjadi pembaca yang baik. Gitu. Baik Pak, terus selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa yang menginspirasi Bapak menulis cerpen Iqbal Majid Cucu? Apakah ada kejadian nyata atau yang menjadi latar belakang itu? Ya, karena profesi sehari-hari itu adalah wartawan,
Jadi rata-rata memang cerpen-cerpen yang aku tulis itu kan hanya itu, bukan Iwan Nama Madit Pucuk itu banyak yang berangkat dari kejadian nyata, banyak yang berangkat. Sesuatu yang kadang-kala tidak bisa kami tuliskan sebagai wartawan. Wartawan itu ada yang namanya kode etik jurnalistik. Jadi ketika narasumber bilang ini off the record ya, atau narasumber yang off the record ini jangan publish, itu kami tidak bisa mempublish. Itu melanggar kode etik jurnalistik dan itu bisa dibawa ke Dewan Pers. Salah-salah bisa ke polisi. Nah, karena sekarang ada pasal karet ya, pasal IT, ITE, nah, itu bisa dilaporkan sana kemarin. Itu akhirnya makanya kalau kesalahan penulisan atau apa itu bisa dimasukkan ke ranah. Kalau narasumbernya tidak menginginkan untuk dipublish. Nah, persoalannya adalah apa yang kadang kita tahu itu justru jauh lebih menarik daripada yang bisa dipublikasikan. Dulu itu ada yang namanya Seno Bumi Raji dan kalian sudah sampai ke situ nggak, sudah tahu sebagai mahasiswa sastra SGA Seno Bumi Raji itu sastrawan besar Indonesia dan pernah jadi rektor di kaji sekitar 9 Jakarta, menulis segala macam. Dia pernah menuliskan, dia wartawan juga, wartawan kebetulan satu grup dengan kami di Kompas Gramedia, wartawan Intisari namanya. Dia pernah menuliskan ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Agak-agak strong ya, soal kata apa ya, terlalu kalimat itu terlalu seperti hiperbolik ya, lebih-lebihkan. Tapi memang itu yang terjadi dulu tahun-tahun di era Presiden kedua Republik Indonesia. Presiden belum lahir. Jadi kalau sekarang banyak anak-anak Gen Z yang bilang enak zaman tol, yang Pak Harto sebenarnya tulisan enak zaman tol, nah itu bullshit. Karena aku sempat merasakan bagaimana waktu itu di sini menulis di sebelahnya ada baju hijau. Ya. Karena direkam terlalu pulang bapak kalian yang hafal kan itu yang orang dari rumah putih kan. Aku sempat merasakan itu. Ini nggak boleh sempat represif. Jadi hal-hal yang tidak bisa diungkap, akhirnya bisa diungkap melalui sastra. Jadi Pak Senior itu pernah menulis tentang Timur Timur, sekarang Timur Leste, itu banyak hal yang tidak boleh ditulis oleh media tentang Timur Timur, tapi dia bisa menulisnya melalui sastra. Bahkan sekali waktu dia pernah membuat satu cerpen itu judulnya Kematian Paman Gober. Paman Gober kau kan, yang Donald Duck, tapi bapaknya itu yang kaya raya, Paman Gober Duck. Pernah baca komik Donald Duck, Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan kawannya Donald Bebek kan? Donald Bebek itu adalah bapaknya, namanya Paman Gober. Paman Gober itu orang paling kaya, orang paling berkuasa di kota Bebek itu. Nah, jadi dia menuliskan itu kematian Paman Gober. Jadi setiap hari orang-orang warga kota Bebek menanti kapan Paman Gober itu mati. Sambil kesana. Tahu kalian siapa Paman Gober yang diandalkannya sebagai Paman Gober? Pak Harto. Iya, jadi kapan kira-kira Pak Harto mati? Karena orang sudah muak sekali dengan Orde Baru, tapi dia tuliskan dengan cara sastra. Nah, begitu pula dengan beberapa cerpen masuk Iwan Nama Madit Pucuk. Iwan Nama Madit Pucuk itu tentang satu kecenderungan yang bernama 86. 86 ada acaranya lebih itu 86 adalah satu sandi polisi untuk damai. Nah, dan itu kejadian sebenarnya di satu daerah di Medan. Jadi korban awalnya ribut betul, menghubungi media dan sebagainya. Saya dipukuli oleh oknum, saya dipukuli oleh ini. Kemudian tiba-tiba senyap. Kenapa senyap? Karena sudah lapar. Kasih uang kami tahu itu secara persis, kami tahu siapa yang kasih, kami tahu berapa uangnya, kan, tapi nggak boleh diteruskan karena
hanya satu kata brengsek ini off the record. Ini kata yang sangat sakti di dunia jurnalis. Karena kami tahu siapa pelaku, siapa berapa uang, tahu semua. Nah, bagaimana caranya supaya informasi yang menyiksa kepalaku itu bisa aku tumpahkan dari situ. Nah, itu hanya Ibu nama Majid. Nah, itu tentu saja Pak, itu tidak 100% novis ya, tapi banyak sekali hal-hal yang bersifat fiktif yang diblendkan di dalam. Termasuk aku mengarang namanya. Abdul Majid itu bukan nama betulan yang aku kadang-kadang sebagai panggilannya. Nah, kemudian untuk membuatnya menjadi lebih mendalam itu aku masukkan Pucuk. Itu kan Medan banget ya. Berapa Pucuknya? Nah, Medan gitu kan. Genji yang sangat Jakartais atau Medanensis. Kalau Medanensis pasti tahu Pucuk, tahu Pucuk itu apa? Nah, orang Medan nggak tahu. Berarti Dinda ini ya, nggak ada rumahan. Pucuk, sering kan kalau gitu kan. Ada kerjaannya gini, ada Pucuknya. Nah, gitu kan. Nah, kalau kalimat itu kalian familiar kan? Iya. Pucuk itu bank artinya. Jadi Majid Pucuk Majidnya. Itu aku andaikan bahwa saking gedeknya orang-orang yang dulu membela dia akhirnya memberikanlah julukan itu kepada. Nah, itu kira-kira latar belakangnya itu. Berarti dari pernyataan itu Pak, dari kasus-kasus. Iya, sebenarnya tidak hanya satu kasus, tidak ada beberapa kasus itu aku, tapi memang base-nya itu adalah true story, banyak sekali, termasuk juga cerpenku yang terakhir ini yang masuk di Kompas, itu yang terakhir. Sebelumnya 2024 kemarin ada juga satu, barusan masuk minggu lalu, hari Minggu kemarin itu baru di Kompas lagi, dan yang sebelumnya itu September atau Oktober ya aku lupa. Itu judulnya 3 kuburan lain. Dia memang betul-betul ada kuburannya, cuma bukan 3, ada beberapa kuburan yang berbeda di antara satu kuburan yang sebenarnya kuburan umum. Jadi tidak ada embel-embel itu bahwa itu adalah kuburan Muslim gitu misalnya, seperti di kampung baru yang di dekat Simpang Katamso, depan kampus apa itu kan ada pekuburan Mandailing Muslim. Brigjen Katamso ya kan sudah itu di samping Informa ya kalau nggak salah. Itu kan ada embel-embelnya kuburan Muslim Mandailing. Nah ini tidak ada, ini ada satu tempat ya di Sumatera Utara. Bahwa itu sebenarnya kuburan umum, tapi memang kebetulan di dalam itu banyak kuburan yang Muslim, kuburan Muslim. Tapi di dalam itu ada beberapa kuburan yang berbeda. Ada kuburan Tionghoa, ada kuburan Kristen. Tapi jumlahnya tidak. Cuma aku dramatisir bahwa ya jumlahnya tidak. Dan itu menjadi satu polemik. Sempat terjadi polemik bahwa bagaimana kalau kuburan itu dipindahkan. Kuburan yang dalam kejadian nyatanya itu seperti itu. Dan akhirnya itu ditolak oleh yang pemerintah daerahnya. Nah dari situ lah inspirasinya. Rata-rata tulisan itu seperti itu. Hampir semua yang masuk di Kompas itu dari situ. Dulu rahasia bubur pedas misalnya, bubur pedas itu dari penggusuran tanah wilayah. Kalau yang kolong itu Pak? Yang kolong itu satu kejadian di apa tuh di dekat Tapalan Tengah Barus. Kejadiannya tidak seperti itu, bukan ada orang yang menikah kemudian enggak. Cuma waktu itu memang pengalaman pribadi ketika melakukan itu di sana dan mendapatkan informasi dari orang-orang di sana bahwa hati saya besarkan. Waktu itu rambutku masih panjang, masih gondrong, masih pakai anting, juga masih pakai gelang-gelang segala macam kan, masih agak muda lah. Setelah sekarang. Jadi waktu itu pesannya bahwa kalian kemarin dengan macam-macam, jangan tunjukkan bahwa kalian itu seakan-akan ingin dicoba gitu istilahnya. Ada rambut panjang, ikat rambutnya yang pakai anting,
lepas antinya, yang pakai segala cincin lepas cincinnya, jangan lepas semuanya. Supaya kalian jangan coba, kalau kalian hati-hati di sini banyak katanya. Maka itu, dan itu memang kejadian bahwa di depan kami gelas itu pecahnya dulu. Bukan gelas panas, bukan ada esnya, biasa saja. Air putih biasa, tuang, tidak panas, tidak dingin, pecah di depan kami. Nah, kira-kira seperti itu. Ada kejadian-kejadian akhirnya diramu. Jadi based on-nya itu semuanya nyata. Dari ya memang aku kebetulan mungkin ini juga menjadi semacam semacam keberuntungan juga. Karena kebetulan aku bekerja sebagai wartawan dan hampir setiap hari itu mendapatkan banyak sekali cerita, banyak sekali informasi yang bisa diramu gitu. Dan itu bisa menarik, bisa dijadikan cerita. Apa cerita di balik? Something behind the news, itu istilahnya story, semacam storytelling gitu lah ya. Something behind the news yang bisa. Ya tentu kita ramu dengan teknik-teknik menulis cerpen. Itu kira-kira. Terus Pak, cerpen Iqbal Nama Majid ini menampilkan kritik sosial terhadap sistem hukum dan peradilan. Seberapa jauh Bapak menggunakan karya sastra sebagai medium untuk mengkritisi fenomena sosial? Mengkritik ya rata-rata itu tulisan itu ada kritiknya, ada intertext namanya. Kalau dalam udah kalian pelajari? Belum. Aku agak malu juga dia di sini pertanyaan bicara soal intertext kepada mahasiswa sastra. Jadi ada yang namanya intertext itu. Jadi kita dalam satu bagian cerita itu kita menampilkan atau membuat banyak hal yang keluar dari teks ininya, teks awalnya. Misalnya seperti Polong misalnya. Polong itu kan berbicara soal ilmu hitam, tapi kan di dalam itu masuk politik. Ada politiknya, persaingan politik, walaupun persaingan politik kelas terinya, bukan. Tapi kadang-kadang persaingan politik kelas teri ini sama memusingkannya dengan politik nasional yang memuat ideologi dan partai-partai kan sama juga memusingkannya seperti politik pemilihan ketua badan kenaziran masjid. Itu politiknya luar biasa. Aku pernah menuliskan itu juga. Judul di Jawa Pos judulnya santan durian batal dikirimkan. Nah itu. Jadi itu aku bicara soal santan durian di situ, ya kan? Bicara soal durian, bicara soal berbuka puasa. Tapi yang disindir adalah perilaku politik. Itu kritik juga kepada pemerintah. Tapi kita menuliskannya tidak secara langsung seperti kita menulis esai. Nah, kalau seperti itu kan langsung tuh mengajar ke Prabowo ini atau begitu, belum terus kalau dalam sastra tidak. Pak dulu pernah bilang, walaupun aku tak sepaham juga dengan itu, bahwa sastra itu adalah ingin ngomong begini tapi ngomongnya begitu kata dia. Jadi maksudnya kemarin, Luisnya kemarin, maksudnya kemarin. Nah, gitu. Ya coba kurang lebih lah seperti itu. Kita menyampaikan kritik itu secara halus di situ. Masalahnya sekarang yang di atas yang dikritik itu jiwa-jiwanya kan tidak halus. Mereka tidak lagi peka untuk hal seperti itu, tapi tidak apa-apa. Sama sekali. Ya. Tidak ada bicara soal rembulan, senja, pantai dan sebagainya, angin membati lembut, rembulan membati, nggak ada. Kita baca cepat semua. Brutal semua. Karena sekarang nggak ada yang berindah-indah, itu nggak ada. Jadi, rata-rata memang berbicara soal kehidupan masyarakat kebanyakan gitu ya. Karena memang sehari-hari aku menghadapi itu. Saya berada di tengah-tengah itu, berada di tengah-tengah yang jauh, berada di tengah tukang parkir liar, polisi jahat, misalnya kan tukang palak, tukang obat. Aku selalu suka sekali menuliskan pembuyuk sih yang pokoknya semua obat bentuknya sama, ya kan?
tapi bisa mengobati segala macam atau mengobati. Dan kita mendengarkan itu. Padahal tahu kita dia nokoh gitu kan. Kita tahu dia nokoh ya. Kawan-kawannya diobatinya gitu kan. Oh mana oh itu ada yang sakit simpak gitu diobatinya, itu kawan dia tahu kita tahu, tapi tetap aja kita isu deh ya, jadi sehari-hari aku berada di lingkungan seperti itu dan akhirnya memang memilih untuk menulis yang seperti itu ya. Indah sebenarnya nggak aneh menulis yang seperti itu. Kalau disuruh menulis soal tulislah cerpen soal senja cinta nggak aneh gitu. Sesekalinya nulis soal cinta ya larinya gitu juga sama juga. Ada terakhir tahun semalam itu ya kayaknya hampir 3 tahun atau nggak tulis soal cinta-cintaan, tapi sekali pernah aku nulis di Solo Pos perempuan dengan tato Yoko Ono di lehernya aku tulis. Tapi larinya nggak soal cinta juga akhirnya melenceng juga kemana-mana. Oke gitu kira-kira. Baik Pak, ini ada soal selanjutnya. Dalam cerpen yang tadi mengenal lucu-lucu itu terdapat tema pengkambing hitaman di dalam cerpen itu, dalam kasus hukum itu sangat kuat. Apakah Bapak sengaja mengangkat tema ini untuk mengkritisi taktik-taktik serupa dalam sistem hukum di Indonesia? Ya, tadi kan udah aku bilang di awal bahwa memang kecenderungan 86 ini kan sudah sangat meresahkan sekarang. Jangankan yang di luar sistem itu, yang di dalam sistem aja merasa sangat dekat dengan itu. Belakangan kan muncul itu heboh ya, Sukatani. Tahu ini Sukatani? Nggak mengikuti dengan perkembangan terakhir tentang Sukatani. Urusin bayar polisi, bayar polisi, kan? Mau jadi polisi, bayar polisi, kan? Pokoknya semua bayar polisi kan, buat tim, buat ini, bayar semua. Jadi sebelum itu sebenarnya Sukatani itu sudah lama, itu band punk ya. Lagu itu sebenarnya udah lama, cuma karena sekarang naik lagi di TikTok akhirnya mereka malah jadi masalah bagi mereka, kan disuruh minta maaf lah dan sebagainya. Cuma dalam cerpen itu kan ada banyak sekali poin sebenarnya, bukan hanya berbagi coklat tapi juga para yang di pengadilan juga, itu kan ada tersinggung juga mungkin dalam cerita, dan itu salah satu yang ternyata membuat Kompas itu akhirnya memilih itu jadi cerpen yang terakhir waktu itu. Dan jadi waktu itu kan aku diundang juga ya ke Jakarta waktu nominasinya kan ada beberapa orang, mungkin 18 waktu itu. Dan terus terang waktu malam nominasi itu, aku tuh sama sekali nggak menyangka bahwa itu akan menang gitu. Ya aku juga nggak expect lah gitu ya. Yang lain menangnya, karena sama sekali nggak ada nyastranya kalau dibilangnya. Mungkin menurut saya kemudian nggak ada indah-indahnya gitu. Nah itu memang cerpen itu ditujukan untuk mengkritik itu. Jadi apa itu? Memang kalau itu memang habis sengaja, bukan kadang ada yang secara tidak sadar juga kita ditulis menulis soal ini atau sudah tangan sampai di tengah perutnya bisa lari kemari ya, bisa muncul interpretasi yang banyak sekali. Tapi kalau Majid Pucuk itu memang dituliskan sejak awal, jadi sejak penulisan premisnya ide besarnya itu kan biasanya kita tulis ya, nanti tokohnya siapa, premisnya apa, plotnya bagaimana, itu teknik kita menulis itu. Jadi kita supaya tidak berada kemana-mana sampai kita jadi tahu seperti itu. Jadi sejak awal memang premisnya memang membuka itu. Ya. Baik Pak, terus ada pertanyaan berikutnya. Ya. Apa konflik dalam cerpen ini bermula dari hal sederhana
durian yang apek dan berujung pada tuduhan pembunuhan. Apakah ini merefleksikan pandangan Bapak tentang bagaimana konflik dalam masyarakat sering bermula dari hal-hal kecil? Ya, pas. Kurang lebih seperti itu ya. Kadang kita kurang lebih seperti itu ya. Kadang kita merasa heran, takjub sendiri, kenapa bisa dari hal yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Kadang-kadang dari hal yang sangat sepele ini bisa jadi pembunuhan seperti itu, bisa terjadi konflik antar kadang antar saudara ya. Antar bapak sama anak gitu kan. Bapak membunuh anak sekarang biasa. Jadi dulu pernah berdiskusi sama seorang sastrawan yang senior, kebetulan sudah almarhum sekarang beliau, menyangkut cerpen dari seorang cerpenis lain, nominat juga, Hasan Albana namanya. Pernah dosen juga di sana, dosen lepas. Sekarang di mana bahasa PNS. Hasan Albana itu membuat cerita judulnya ada Tio Natongi, ada Sang Panjung Haikal gitu. Itu kekerasan di dalam keluarga, kekerasan di dalam keluarga, terutama ayah dan anak perempuannya seperti itu. Jadi si bapak ini, Pak sastrawan senior ini merasa Hasan ini melebih-lebihkan. Tidak ada yang seperti itu. Gue bilang, Pak, bapak kayaknya hidup tertinggal, memang agak kasar ya teman-teman. Bapak kayaknya hidup bapak tertinggal di tahun 60-an gitu. Tidak, hidupnya tidak bergerak sampai sekarang. Sekarang itu bapak membunuh anak membunuh bapak memperkosa anak memperkosa ibu dan keluarga. Ada pak tiap hari ada itu. Jadi yang dalam cerpen Hasan itu sebenarnya kalau bunga-bunganya itu dipangkas, itu jadi berita kriminal di pos metro. Jadi dia kan pakai kalimatnya, ya kan seperti ada palu apa semua dan masuk ke dalam rima-rimanya itu dia memperhatikan betul, indah tulisannya itu. Jadi kalau itu dari pangkas, ambil sari-sarinya aja, itu sama-sama berita kriminal di metro, pos metro sama metro 24 jam, kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi kadang dari hal-hal kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Kemudian juga di dalam cerpen ini banyak juga orang yang menulis hal-hal yang ini prinsip khusus sebenarnya, lebih suka menulis hal yang kecil, dari hal yang kecil untuk membicarakan sesuatu yang lebih besar, interteksnya lebih besar, seperti perselisih paham antar tetangga, dimulai dari kuliah. Itu kan kejadian sehari-hari kan, pasti ada yang mengalami seperti itu. Antar tetangga bersenggolan gara-gara apa, misalnya gara-gara batu bata jatuh kena pagarnya atau apa gitu, kucingnya ngeong-ngeong aja kan bisa marah kan kalau dari hal yang sekecil itu, dan itu akan langsung kena ke kepala orang ya, ke orang bahwa oh iya ini memang kejadian betul sehari-hari gitu. Dan memang bisa menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita tidak logika bahwa akan bisa sampai kepada pelaporan ke polisi. Misalnya bisa batu bata jatuh kena seng, melapor ke polisi, bisa kan? Dari sesuatu yang kecil yang lebih besar. Cerita juga begitu, dari hal yang kecil kita masuk ke sesuatu yang lebih besar. Ketimbang terbalik. Nah kadang ada penulis cerpen terlalu berambisi, ya kan? Mengangkat tema yang sangat besar, misalnya soal apa, misalnya kebangsaan lah, misalnya apa gitu. Tapi akhirnya eksekusinya karena terlalu besar temanya, terlalu besar idenya, akhirnya kedodoran. Dalam eksekusinya kedodoran, akhirnya cerita itu justru jadi lemah. Jadi kalau aku sendiri secara pribadi berangkat dari hal yang kecil yang terjadi sehari-hari untuk menuliskan sesuatu yang lebih besar. Jadi kita bisa bergerak lebih luas dari hal yang kecil. Misalnya kita durian yang salah ini tiba apok gitu kan, kita nggak tahu kan
itu balaslah sama Wak itu dikasih yang lapis legit yang sudah ini. Itu kan kejadian sehari-hari itu. Makku pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi semua ibu-ibu di Indonesia ini pernah melakukan hal itu ya, kepada tetangganya. Nah, jadi dari hal yang seperti itu kita bisa masuk mana-mana. Ketimbang kita memulai dari sesuatu yang besar, tapi kemudian ketika eksekusinya kita bingung mau larinya kemana lagi. Sementara ini sudah sangat besar, ya kan? Mau lari ke kecil, jadi malah jadi nggak kena jadi kan masa dulu lagu besar, belum yang kecil. Jadi mungkin ya yang baru dari kecil sangat melebar kemana-mana. Terus Pak, dari cerpen Ihwal Nama Majid Pucuk itu apa yang Bapak sampaikan pesannya Pak? Pesannya sebenarnya kepada dua, kepada aparat pastinya, supaya bagaimana supaya perilaku lapangan itu ya tidak inilah, dan bagaimana intimidasi itu kan banyak ada intimidasi di dalam itu yang dipukuli si Mak itu sampai bonyok kan. Nah, itu kan kejadian saya kan. Ada yang bisa membantah itu kan nggak ada. Berapa banyak orang yang dipukuli di dalam kantor? Banyak sekali. Nah, seperti itu. Intimidasi lapangan itu supaya jangan terjadi. Yang kedua juga kepada masyarakatnya juga. Masyarakat ini kadang kalau dia tidak menguntungkan dia, merugikan dia, ributnya minta ampun. Tapi kalau sudah menguntungkan dia, diam saja dan tidak peduli dengan segala perjuangan orang yang sudah membantunya misalnya. Itu kurang lebih ke situ arahnya. Jadi dua hal itu aku fokus ke sana kepada pihak aparatnya dan juga kepada masyarakatnya sendiri. Masyarakat itu harus baik juga, dan wartawan juga, karena ada juga wartawan di situ kan. Wartawan datang ke situ rame-rame gitu kan, sehingga kecenderungan sekarang di rejim online ini, setelah dulu rejim online, dulu kan cetak koran-koran kan, sekarang online, TikTok dan sebagainya kan. Wartawan sekarang juga berperilaku seperti itu. Jadi ketika ada satu kasus, misalnya namamu siapa? Meli ketika Meli ada masalah misalnya, saat nama kucingmu pun tahu, ya, itulah wartawan. Wartawannya pun harus baik juga, tidak perlu yang seperti itu. Berapa jumlah sepeda motor, berapa banyak hukum, berapa kau suka minum apa, kau suka makan apa, kucingmu namanya siapa, punya ayam berapa di kampung sana, itu tahu. Dan sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Kan nggak perlu, nggak ada hubungannya sama kasusmu misalnya kasusmu apa gitu kan. Tapi wartawan mengurek segala sesuatu tentang diri si pelaku itu, si korban itu, korek sampai ke dasar-dasarnya, dan yang dikorek itu sama sekali nggak ada hubungan sama kasusnya. Nah itu yang terjadi sama si Maju itu gitu juga. Tahu dia sampai si Maju itu bekas penyanyi di TVRI, berapa kucingnya, berapa ini, dan sesuatu yang nggak perlu. Itu aku kritik juga, kritik juga terhadap profesi wartawan. Pak Edi Rahmayadi itu kan, Pak Edi Rahmayadi kan gubernur kita yang lama. Dulu ketika beliau mengatakan ini, aku tertawa waktu itu. Jadi ditanya Pak Edi bagaimana agar sepak bola Indonesia ini baik. Waktu itu dia masih jadi ketua umum PSSI. Jadi jawaban Pak Edi itu, supporter harus baik, wartawan harus baik. Jadi bukan pemain bolanya yang baik. Waktu itu Pak Edi bilang, dan aku ketawain itu, apa nih Edi Rahmayadi ini nggak jelas. Ternyata apa yang dikatakan itu betul. Pak Edi itu beliau pemikirannya ke depan. Ya, wartawan harus baik, supporter juga harus baik. Ketika kasus Sintayong misalnya, kalau pelatih timnas kan Sintayong, kalau wartawan baik, supporter baik, nggak dipecat tuh Sintayong. Yang ngomporin siapa? Selain Towel dan kawan-kawannya, ya wartawan, ya supporter. Ya di akhirnya kemana? Ini sedang sedikit lagi mau Piala Dunia ini tetap ganti pelatih kan? Iya. Kalau nggak berhasil berarti yang dibilang Pak, kalau nggak jadi bisa masuk Piala Dunia, berarti yang dibilang Pak Edi itu semakin
itu salah satunya juga yang aku kritik itu di dalam cerpen wartawan. Aku sebagai wartawan mengkritik diriku sendiri gitu ya. Karena dulu aku juga sering memerintahkan anggotaku untuk buat seperti itu dulu awal-awal. Karena ketika pergantian dari kecenderungan orang membaca koran ke orang membaca website, nah itu kami di bisnis media ini ikut gamang karena tiba-tiba datang duit yang banyak sekali. Dari mana? Dari Google, dari YouTube, dari Facebook. Sesuatu yang dulu awalnya tidak kita prediksi bahwa itu akan memberikan uang. Kita posting di YouTube ada uang, kita posting di Facebook ada uang, dan kita posting di YouTube ada uang, gitu kan. Akhirnya bagaimana melakukan itu supaya uang itu banyak sekali, lebih banyak lagi. Akhirnya dibuat yang seperti itu. Siapa artis Korea suka Jungkook misalnya kan? Jungkook itu ternyata pakai celana dalam sutra. Gimana coba ya? Iya, dan itu yang baca ribuan. Ribuan. Makanya itu terjebak dengan satu situasi seperti telur dan ayam. Tahu telur dan ayam, mana duluan telur, mana duluan ayam. Masih menjadi sistem. Nah begitu juga kita di bisnis media, para wartawan dihadapkan pada satu dilema. Apakah ingin membantu memperbaiki literasi warga Indonesia atau mengikutinya? Tingkat literasi Indonesia itu hanya 2 tingkat di atas Botswana. Kan tahu Botswana? Satu negara di Afrika yang tahun 80-an, Botswana di Afrika yang tahun 80-an itu masih menyembah botol Coca-Cola. Ada filmnya, The God Must Be Crazy namanya, Misal, ya kan? Jadi botol Coca-Cola jatuh dari pesawat jatuh. Jadi dia menyangka pesawat itu adalah burung dari surga, dan yang dijatuhkannya adalah satu benda yang harus disembah. Itu tahun 1980-an, dan saat ini Indonesia itu tingkat literasinya hanya 2 tingkat di atas mereka. Artinya apa? Masyarakat Indonesia malas membaca, ingin literasi. Nah, soalannya adalah apakah wartawan media mau membantu meningkatkan bisnis ini, atau sebaliknya mengikuti keinginan dari para masyarakat Indonesia yang malas membaca judul top, judul sensasional itu yang banyak celakanya yang dipilih di sini. Awalnya itulah makanya tadi nama kucing, nama ayam itu masuk dalam berita. Untungnya sekarang sudah mulai sadar. agak terlambat kan. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Di akhir cerita, warga Lorong tampak tidak lagi peduli pada kasus pembunuhan yang sebenarnya. Apakah ini merupakan kritik terhadap masyarakat kita yang cepat melupakan isu-isu penting? Di akhir cerita, warga Lorong tampak tidak lagi peduli pada kasus pembunuhan yang sebenarnya. Apakah ini merupakan kritik terhadap masyarakat kita yang cepat melupakan isu-isu penting? Betul. Orang kita kan cepat lupa. Iya. Cepat lupa. Orang luar biasa menghancurkan hidup orang lain, dia bisa lupa. Berapa banyak yang seperti itu? Banyak sekali. Orang-orang yang biasa, mulai dari artis sampai orang biasa, banyak sekali yang dihancurkan oleh warganet. Tangan warganet lebih tajam lebih pedas dari sambal rawon. Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi memang dari awal sampai akhir itu Iwan Nama Majid Pucuk ini memang ditujukan untuk protes. Pokoknya memang sengaja tidak ada yang sama sekali satu titik pun nggak ada yang indah di dalam tulisan itu, di dalam cerpen itu. Dia malah menang. Tapi banyak pesan-pesan moral di situ Pak. Ini pesan moral yang memang tidak aku paksakan untuk menjadi seorang moralis. Gitu kan. Jadi memang di dalam satu penulisan cerpen itu kan ada satu, kalau dibilang syarat ya,
aku tidak sepakat juga disebut syarat, tapi memang itu muncul di dalam bahwa satu tulisan itu kan sebagai pesan moralnya katanya kan, kalau secara teoritis lah ya. Dalam menuliskan itu kalau aku sih anggap tidak aku sengaja bahwa ini harus menjadi pesan moralnya yang tuliskan itu ya, nggak apa-apa, berjalan saja dari flow aja. Tidak dikatakan tapi ditunjukkan ya. Jadi tell not show not tell, salah satu kunci menuliskan tulisan fiksi itu adalah itu, don't tell but show, tunjukkan, jangan katakan. Jadi kalau dikatakan itu misalnya kita harus menjadi orang yang baik, orang yang penuh budi pekerti, jangan menipu gitu. Ya itu kan itu kita menyampaikannya, tapi menunjukkan bagaimana ya kita paparkan saja gitu. Akhirnya kan muncul sendiri kan, orang yang membacanya akan merasa ada sih pesan-pesan moralnya. Nah itu tidak aku apa ya sengaja untuk memasukkan itu pesan ilmu pesan moralnya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan melalui karya-karya Bapak dan pesan untuk generasi muda yang saat ini telah merupakan karya-karya sastra? Banyak yang sudah lupa ya. Iya, mereka teruskan tidak sama ini karya-karya sastra. Bahkan kami jurusan sastra Indonesia sendiri aja mungkin orang tahu sastra karya-karya. Jadi kan yang membaca apa? Ada apa yang membaca kira-kira? Teori. Sekarangเราkembali ke jalan yang benar. Dari Bang Darwis namanya, udah tahu kan? Masih, ya nggak apa-apa, masih lumayan lah, masih membaca ya. Cuma memang itu menjadi satu problem besar bagi dunia ini kita, tulisan kita, termasuk juga susah. Sebenarnya ujung tombaknya kami nanti mahasiswa jurusan bahasa dan terutama yang ada kaitannya dengan sastra, bahasa dan sastra Indonesia. Karena kan ada yang bahasa aja, kita tidak ada dengan sastranya. Besok kalian harapannya nanti menggantikan yang sekarang. Tapi memang ini ya. Ada yang minat menulis nggak? Udah pernah menulis cerpen atau gimana? Oh, Wattpad. Nah, itu sekarang kan media menulis itu kan banyak sebenarnya. Ada Wattpad, ada apa lagi, ada Quiku, ada banyak loh. Webtoon. Tapi Pak, kalau saya mau nanya nih, Bapak kan bikin cerpen ini kan itu harus berpikir kritis sekali kan? Atau bagaimana? Karena saya kan Pak, yang berdasarkan saya tulis dia tulis tuh, benar-benar milik imajinasi sekali. Kayak gimana caranya cerita itu biar nyambung sama alurnya apa di jalan. Apa harus sampai kayak gitu nih? Maksudnya harus sampai gitu tadi. Berpikir kayak gitu Pak, berimajinasinya. Kalau bahkan saya sendiri aja sampai nggak bisa tidur. Kalau memikirkan alur ceritanya lebih gitu ya. Ya, mungkin bisa karena biasa lah ya. Kalau dulu aku pertama-tama, sekarang dulu belum ada handphone dan sebagainya. Kemana-mana aku bawa notes. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik kira-kira kan, pas dibaca-baca lagi. Dari sekian misalnya ada banyaknya, kira-kira bisa nyambung enggak. Ya, jadi memang menulis itu tidak mudah juga sebenarnya, tidak mudah dan tapi bisa jadi kalau sudah biasa banyak itu aku bilang di awal tadi bahwa seorang penulis yang baik adalah membaca yang baik. Makin banyak membaca kita akan tertinggal di kepala kita ini gaya-gaya menulis orang, kadang-kadang kalimat-kalimat itu muncul dengan sendirinya. Ruang Nama Majid Pucuk itu aku membuat lumayan lama,
nama Majid itu sekitar 3 mingguan membuatnya. 3 minggu agak lama. Tapi ada cerpen yang aku buat dan nanti akan dimuat. Aku sudah mendapat kabarnya Sabtu ini di Jawa Pos. Jawa Pos itu aku tulis di dalam pesawat. Dalam kesalahan. Ya, pesawat Medan Pontianak. Aku kan sering. Yang siapa yang ngomongin aku kemarin? Yang aku lagi di perjalanan dari Medan ke Pontianak. Medan Jakarta. Aku tulis setengah perjalanan kira-kira setengah jam ya. Jadi setengah jam itu tiba-tiba ada ide di atas aku tulis masuk transit Jakarta 2 jam. Kemudian Jakarta ke Sapagio ke Pontianak selesai. Malamnya aku baca sedikit, oke udah kayaknya bisa nih aku kirim ke Jawa Pos nanti dimuat kita menang. Itu bisa, tapi ada yang 2 tahun. Jadi diberikanlah buku itu, ini Aro itu buku yang sama kepada 5 orang. Baca part yang ini, gitu kan? Baca di tempat yang terpisah-pisah. Nanti besok datang lagi kemari. Dan kau bayangkan siapa sosok perempuan yang ditulis di dalam novel itu yang kau bayangkan, sebutkan namanya. Nah, jadi di dalam tulisan itu disebutkan bahwa perempuan itu berambut coklat kemerahan, panjang bergelombang, berkulit putih, bibirnya merekah tebal, hidungnya mancung, matanya belum, alisnya begini banyak. Badannya simpel, selalu memakai baju warna merah. Besoknya datang 1, 2, 3, 4, 5. Percaya nggak, 5-5-nya menyebut nama satu perempuan yang sama. Pada waktu itu namanya Sally Marcelina. Bisa kalian searching bagaimana bentuk Sally Marcelina. Sally Marcelina dulu main sinetron Si Manis di Batang Ancol. Saya juga main sama Dono itu yang Marco dulu ya, Sally Marcelina. Jadi semua sama. Bayangin lah, 5 orang yang membaca di tempat yang berbeda-beda, membaca part yang sama. Ketika ditanya, kalian membayangkan siapa? Sama bayangannya. Itulah begitu kuatnya deskripsinya. Itu juga yang terjadi dengan penulisan sastra. Baca Harry Potter nggak? Bagaimana jika Rowling itu menggambarkan Harry Potter? Bagaimana dia menggambarkan jalan ke Hogwarts? Ketika muncul filmnya, orang bisa pasti dalam alam kita masuk di peron, masuk ke sana, tiba-tiba datang masuk dengan kereta api itu. Nah, udah tahu masing-masing itu lagi orangnya. Kenapa? Itulah ada di dalam bayangan para laki-laki brengsek waktu itu. Jadi kalau dalam tulisan percintaan pun akan menjadi sangat membantu ketika deskripsinya itu betul-betul ditahan. Bagaimana hubungan percintaan antara 2 orang, misalnya LDR ya, lama menembing. Jadi bagaimana hubungan itu sejak kapan itu Oke, ada yang lain? Sudah berapa lama kita berbicara? Berapa jam? Sejam. Kalau nggak berhentikan bisa ngomong. Baik Pak, kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak berbagi pengalaman dan pemikiran. Wawancara ini sangat berarti bagi kami dalam memahami lebih dalam karya-karya Bapak maupun dunia sastra Indonesia. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan, yang Bapak bagikan hari ini dapat menginspirasi kami dan generasi muda juga agar terus mencintai dan mengembangkan bangsa. Sekali lagi terima kasih. Oke. Terima kasih. Sampai kita perlu